Pak Dodi itu di situ pusing juga kepalanya jawab Pak, yakin saya. Karena ini dari pagi, dari jam berapa kita sidang tadi? Iya, dikeroyok orang banyak. Pak Dodi yang paling banyak kena keroyok itu. Iya kan? Dari saya aja ada 2 jam, saya sendiri tanya, saya hitung-hitung. Belum lagi dari penuntut umum. Kalau anggota saya cuma 1-2 aja pertanyaannya, enggak pertanyaannya. Jaksa tanya semua. Nah ini lagi, ada 3 lagi yang mau tanya. Kayaknya enggak ada pertanyaan, udah malam ini. Bagaimana Pak Anang Amal Latif, mau tanya enggak? Tidak ada pertanyaan. Enggak ada? Ya, tidak ada. Ais cocok banget. Pak Joni Gerard Plate, silakan Pak kalau ada. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Sebetulnya tidak ada, tetapi terpaksa harus ada juga Jangan supaya jelas. terpaksa Pak, kalau nggak ada jangan. Ada, Pak. Paksain, ada silakan. Ketiga saudara saksi, saudara bertiga tidak sedang dalam ujian sarjana. Kalau dalam ujian sarjana, jawaban saudara salah, saudara yang tidak lulus. Sekarang saudara bertiga berada dalam sidang pengadilan. Kalau jawaban-jawaban saudara tidak dengan dasar yang benar, dia berdampak pada banyak pihak, secara khusus pada terdakwa. Jangan ngarang di sini. Jangan juga mau dipaksa untuk menjawab apabila tidak benar. Jangan juga takut. Katakan yang menjadi tusi saudara atau yang benar-benar saudara-saudara tahu. Saya telah membaca berita-berita acara, mendengar apa yang saudara sampaikan di sini. Hakim pun yang mulia tertawa karena banyak jawaban-jawaban yang sebetulnya tidak perlu saudara-saudara jawab atau salah atau meragukan. Pengantar kepada saudara Arifin Lubis, saksi Arifin Lubis, mengkonfirmasi apa jabatan saudara? Kepala Biro Perencanaan. Di mana? Di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Eselon berapa? Eselon 2. Eselon 2. Secara hierarki struktural, saudara melapor kepada siapa? Sekretaris Jenderal. Pada Sekretaris Jenderal. Apakah Sekjen saudara mengetahui atau sepengetahuan Sekjen rapat-rapat saudara? Sepengetahuan Sekjen. Sepengetahuan Sekjen. Saudara melapor juga pada Sekjen. Bisa melapor, kami diajak, dibawa oleh Sekjen. Dengan kata lain, apa yang saudara lakukan Sekjen tahu. Sekjen tahu. Pada saat rapat-rapat perencanaan, program dan anggaran, apakah hanya program bakti saja yang dibicarakan? Tidak. Program apa saja yang dibicarakan? Ada program Pusat Data Nasional, ada yang terkait dengan talenta digital, ada yang terkait dengan farming dan refarming, ada terkait dengan legislasi, ada terkait dengan literasi digital. Dengan kata lain, program dari setiap satker Betul. yang ada di bawah Kominfo, betul? Iya, betul. Apakah pada saat pembahasan program dan rapat-rapat internal di Kominfo ada intervensi dari menteri? Ada yang apa, maaf? Intervensi dari menteri. Intervensi dari menteri. Apakah ada? Jangan ragu, jawabnya jelas. Betul, saya lagi berpikir untuk ada beberapa rapim soalnya. Pak Menteri mungkin paham juga untuk beberapa rapim yang saya katakan ada intervensi nggak dalam rapat? Jawab Pak, ada intervensi nggak dari menteri? Tidak ada. Tidak ada, itu jangan ragu. Iya. Ya. Dan jangan main-main dengan ini. Ntar dulu, saudara jawab jangan takut. Iya. Ini bukan menteri lagi. Betul. Iya. Begitu loh Pak. Jadi hakim tidak terpengaruh dengan apa-apa. Dan nanti saudara bilang tadi agak menusuk. Nusuknya begini. Saudara bilang hakim juga terpengaruh. Hakim ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Dari awal persidangan saya bilang sama saudara, kami ini berusaha lurus di tengah Pak. Jangan saudara bilang kami terpengaruh dengan keterangan saksi. Tidak akan kami lihat keterangan saksi itu benar apa tidak. Nanti akan kami pertimbangkan menjadi fakta-fakta hukum yang benar, persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Jadi jangan saudara salah menduga siapa kami ini. Kami bukan dipesan seseorang, bukan. Hakim ini kami menjalankan tugas negara. Ingat saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Kami menyadari sepenuhnya itu.
Tapi kami juga tahu sidang ini sidang terbuka yang ditonton oleh seluruh masyarakat. Untuk umum, saudara Ya. jangan mengalihkan isu ke arah yang lain. Itu yang saya bilang. Terima kasih Yang Mulia, tidak mengalihkan isu. Bisa kami teruskan pertanyaannya. Pada saat rapat-rapat, sekali lagi, rapat-rapat internal yang dibahas oleh Sekjen bersama biro-biro dan satker yang bersangkutan, apakah ada intervensi dari Menteri? Tidak ada, karena Tidak ada. itu internal Terima kasih. Sekjen. Apakah program dari atas atau dari satker-satker? Banyakan dari Satker. Yang pasti, banyakan berarti ada yang sedikitan. Mostly semuanya hampir dari Satker. Semuanya dari satker. Jadi tidak ada titipan. Tidak ada. Terima kasih. Apakah dalam pembahasan RAPBN Kominfo 2021 termasuk anggaran untuk membiayai 4.200 BTS 4G Bakti telah sesuai dengan mekanisme dan siklus APBN? Iya. Telah sesuai. Apakah pada saat pembahasan trilateral bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas ada catatan-catatan, penolakan-penolakan atau blokir-blokir dari Kemenku dan Bappenas atas program BTS 4G Bakti? Tidak ada. Tidak ada. Atau dengan kata lain, sudah sesuai mekanisme perundang-undangan? Karena merupakan kebijakan nasional. Apakah Jadi sudah didukung. sesuai dengan mekanisme yang ada di pemerintahan? Sudah. Sudah sesuai. Terima kasih. Apakah anggaran 4.200 BTS 4G Bakti menjadi bagian dari Undang-Undang APBN 2021? Iya. Kalau dia sudah menjadi bagian dari Undang-Undang APBN 2021, secara politik apakah itu telah disetujui oleh DPR RI? Iya, disetujui. Berarti ini program negara. Iya, Betul. Presiden. Iya. Terima kasih. 16 Agustus, sorry. Pada saat APBN itu, anggaran yang saudara sampaikan tadi hanya terbatas 6,8 triliun atau setara untuk 2.417 BTS. Betul? Di mana ya? Di 2021. Iya. Ya. Iya. Sedangkan di dalam Perpres 2021 ditetapkan 4.200. Iya. Berarti ada kekurangan. Iya. Betul. Kekurangannya itu dibiayai dari mana? Dari PNBP. Dari PNBP. Apakah pembiayaan dari PNBP Kominfo itu telah mendapat persetujuan dan sesuai dengan mekanisme? Iya. Dengan Sudah. ditetapkannya KMK nomor 46. Dengan ditetapkannya KMK 46 atau persetujuan dari Menteri Keuangan. Iya. Dengan demikian anggaran rupiah murni dan PNBP sesuai dengan perundang-undangan. Iya. Terima kasih. Yang berikutnya, apakah ada kementerian lembaga lain yang juga menggunakan PNBP Ada. untuk membiayai? Untuk Contohnya, mohon maaf. untuk membiayai program kementeriannya atau lembaganya? Ada. Ada. Ya. Contohnya, Banyak. Ada polisi. Ada, berapa besar di kepolisian? Saya lupa itu. Lupa, tolong dicek. Iya. Sebagai benchmark. Karena apa yang diusulkan pasti ada benchmarknya. Ya. Iya. Pasti ada benchmarknya. Apakah saudara tahu Permen Kominfo 695 tahun 2020? 695. 695 2020 Saya tidak tentang tahu. penetapan KPA dan PPK. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak. Itu ada Permen Kominfo 695 2020 tentang penetapan KPA dan pejabat pembuat komitmen. Ini dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Keuangan Negara dan pelaksanaan program-program kementerian. Nanti di saat yang lain akan kami dalami itu. Apakah saudara tahu juga Permen Kominfo, Permen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2020? Saya tahu itu, tapi tentang apa itu ya? Tentang Saya BLU. bacakan untuk saudara. BLU seingat saya. Saya bacakan untuk saudara. Iya. Pasal 4 ayat 4 dan pasal 4 ayat 6. Ya. Pasal 4 ayat 4 mengatur
Menteri, pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum, dalam hal ini kalau Kominfo tentu BLU Bakti, dari segi manfaat layanan. Dari segi manfaat layanan. Itu tanggung jawab Menteri dan Pimpinan Lembaga. Pasal 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 6. Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Dirut Bakti, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga. Ini berhubungan juga dengan pendelegasian sebagai KPA. Ya, supaya saudara tahu, ya. Tahukah saudara program Merdeka Sinyal? Iya. Kapan itu dilakukan? Itu 2000 yang saya sampaikan tadi, program di usulan 2019 masuk di dalam RPJMN 2022-2024. Disitulah disebutkan namanya program Merdeka Sinyal. Apakah Indonesia Merdeka Sinyal. Apakah program Merdeka Sinyal sudah selesai? Belum. Tahukah saudara pada tanggal 18 Juni 2019 dan 22 Juli 2019, pada saat itu masih kabinet, sebelum kabinet ini, dilakukan rapat kerja dengan DPR RI Komisi 1. Saya lupa itu. Rapat kerja tersebut membicarakan tentang pembangunan 4.000 BTS tahun 2019 dan tahun 2020. Ya. Yang mana jumlah sebesar itu sudah ada di dalam perencanaan Bakti dan Kementerian Kominfo jauh sebelum kabinet ini. Jadi bukan tiba-tiba datang. Bakti sudah mengetahui. Dan yang terakhir untuk saudara, apakah saudara tahu perbedaan OPEX dan CAPEX? Pak Joni sering menanyakan ini di Rapim. Saya tahu itu. Apa itu OPEX? OPEX itu adalah operation dari Stanford dari operation expenditure. Jadi artinya biaya yang akibat adanya belanja-belanja modal yang berdampak terhadap kepada operasional, biaya operasional. Apakah belanja OPEX menghasilkan barang milik negara? Tidak. Tidak. Apa itu CAPEX? Kalau CAPEX itu belanja modal, belanja artinya wujudnya kelihatan. Itu dapat dalam istilah Kementerian Keuangan, itu bisa belanja modal, bisa belanja tanah ataupun mesin. Berarti ada barang milik negara? Ada. Jadi belanja CAPEX menyalahi apa masih sesuai dengan undang-undang? Ini pendapat saya ya, pendapat ya yang ditanyanya mengenai ini pendapat atau? Artinya nanti. Baik, terima kasih yang mulia. Seharusnya sebagai perencana di dalam menyusun perencanaan saudara tahu itu, dan saudara jangan sampai pura-pura tidak tahu. Tahu saya. Kalau tahu apa? Untuk Keberatan yang mulia terkait pendapat tadi. Pengetahuan saudara atau pendapat saudara yang ditanya ini. Pengetahuan saudara lah sebagai kepala Biro Perencanaan. Kalau untuk CAPEX, CAPEX itu belanja modal pasti. Karena belanja modal dia pasti menjadi aset, dicatat dalam BMN. Barang milik Sesuai undang-undang apa tidak sesuai undang-undang? itu dimungkinkan sesuai dengan undang-undang. Sesuai undang-undang. Jadi tidak menyalahi undang-undang. Iya. Mesti jelas dulu. Iya. Kalau pemerintah melakukan belanja yang tidak sesuai dengan undang-undang, salah itu. Iya. Ya. Cukup untuk Pak Arifin. Kepada Pak Indra, sudah banyak yang ditanyakan tadi. Ya, sudah banyak sekali yang ditanyakan tadi terkait dengan 7.904. Ya, banyak sekali yang ditanyakan. Saya hanya mau menekankan satu. Basis penetapan jumlah BTS adalah desa. Satu desa, satu BTS. Pertanyaannya, apakah mungkin satu desa lebih dari satu BTS? Apabila merujuk pada pemukiman yang di pedesaan yang berjauhan, dimungkinkan untuk lebih dari satu BTS? Dimungkinkan. Namun untuk wilayah 3T, keputusan pemerintah saat itu adalah
satu desa satu BTS. Ya. Jadi yang perlu adalah jumlah desanya berapa. Yang belum ada coverage sinyal. Ya. Tahukah saudara perbedaan antara desa dan lokasi atau site titik BTS dibangun? Lokasi site itu tergantung di mana nanti penempatan lokasi BTS-nya di dalam satu desa. Ya, itu berarti desanya bisa diketahui, titiknya belum tentu diketahui pasti. Betul? Perencanaan. Untuk memastikan koordinat titiknya perlu dilakukan site survey. Betul? Betul. Dan menurut berita acara yang saya baca, itu menjadi tugas konsorsium atau perusahaan-perusahaan penyedia yang harus melakukan survei titik lokasi. Ya, menurut yang saya baca. Kalau demikian, maka jumlah desa untuk 7.904 perlu dikonfirmasi melalui satu titik di desa itu pada saat akan dibangun ya oleh penyedia. Saudara tahukah itu? Untuk lokasi terkait dengan itu saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, karena itu bagian dari kontrak. Ya, karena itu bagian dari kontrak. Dan karenanya setelah itu saya baca juga dari berita acara bahwa setelah ditetapkan site-nya perlu dilakukan design review meeting. Design review meeting untuk menentukan desain di titik itu. Yang saya baca dari BAP. Jadi penentuan lokasi berlapis-lapis. Ya. Sehingga pada saat di mana saudara ditanya ya terkait dengan jumlah desa, maka dia melalui tahapan yang berlapis-lapis sampai penentuan titik dan penentuan desain. Ya. Saya tidak tahu isi kontraknya seperti apa dan keputusannya Bakti. Namun demikian, kalau sampai ya ada titik-titik yang tidak boleh dibangun, tentu tidak dibangun. Sehingga tidak terjadi duplikasi-duplikasi. Tadi ada kesan, ada duplikasi-duplikasi yang banyak. Ya. Ini perlu dikonfirmasi. Ya. Dan yang terakhir kepada Pak Dodi. Ya. Saya ingin bertanya Pak Dodi. Pak Dodi ini kan BPKP dulu. Ya, lalu menjadi Irjen. Baik, Pak. Sekarang jabatannya? Auditor utama. Auditor utama. Ya. Sebagai auditor utama, sebagai Irjen, sebagai Dewas juga, bagaimana pencatatan barang milik negara? Ya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Apa terkait dengan pencatatan? Ada barang milik negara dalam konteks BTS misalnya, dalam konteks BTS yang sudah on air dicatat sebagai apa? Sebagai aset tetap. Sebagai aset tetap atau barang milik negara tetap. Sedangkan aset-aset yang sedang dalam pengerjaan, apakah itu konstruksi dalam penyelesaian? Konstruksi dalam penyelesaian. Di dalam kontrak yang pada saat melakukan pengecekan, ya di dalam kontrak, yang ada di dalam kontrak model pembayaran seperti apa? Apakah pembayaran berbasis serah kunci atau turnkey atau berbasis termin atau tahapan? Untuk material berdasarkan basis termin yang uang muka 20, pada saat GAC 40, pada saat MOA 35, lalu 5%-nya pada saat BTS itu berfungsi. Apa perbedaan terms of payment atau syarat pembayaran, serah kunci dan syarat pembayaran termin? Syarat pembayaran termin untuk material berdasarkan sudah ada tidaknya material sesuai dengan tahapan yang disepakati untuk dibayar. Sedangkan syarat pembayaran serah kunci? Syarat. Sebentar dulu Pak, stop. Sebentar dulu. Saudara tahu tentang pelaksanaan di lapangan, Pak Jorni Gerak? Tahu saya kan? Atas dasar dokumen yang saya baca yang mulia. Iya. Saya tidak tahu di lapangan. Ya, kalau enggak tahu ngapain saudara tanya? Tanya aja masalah apa kewenangan saudara sebagai menteri, tahu ngapain saudara tanya? Tanya aja masalah apa kewenangan saudara sebagai menteri, sebagai pengguna anggaran, itu aja Pak. Terima kasih yang mulia. Ngapain saudara tanya-tanya sampai ke pelaksanaan di bawah? Kalau nanti giliran ditanya, itu bukan kerja saya kan gitu.
Itu kan ada PPK, ada kuasa pengguna anggaran. Betul. Kan begitu, Pak. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya apa tanggung jawab tupoksi saudara sebagai menteri, sebagai pengguna anggaran. Situ sajalah. Nggak usah kemana-mana gitu. Oke? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan tanggung jawab itu ada berapa jenis atau tahapan review yang Irjen lakukan? Kami mulai dengan review terhadap rencana anggaran RKKL, lalu kami melakukan review terhadap proses pelaksanaan pelelangannya, lalu setelah itu kami ikuti dengan monitoring terhadap pelaksanaannya. Jadi ada beberapa tahap Tahapan. review yang dilakukan. Iya, betul. Ada berapa lapis pengawasan yang dilakukan terhadap Bakti? Bakti lapis pengawasannya ada 4. Eksternalnya BPK, eksternalnya kedua adalah BPKP, internalnya Kominfo adalah Inspektorat Jenderal, internalnya Bakti, SPI-nya Bakti. Semuanya sudah dilakukan? Semua dilakukan sesuai dengan tupoksinya dan lingkup pengawasannya masing-masing. Dan ada Dewas di situ. Ada juga Dewas. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Enggak lagi. Cukup. Terakhir. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.